Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah LG G4 Stylus. Mengingat review saya yang positif dari sang kakak, LG G4, tentu saya berharap banyak dengan si adik. Walaupun tentu saja kualitasnya tidak akan sebaik LG G4 karena harganya yang jauh lebih murah. Pertama-tama kita tonton dulu proses unboxingnya. Karena biasanya review HP dimulai dari speknya, kita lihat dulu isi yang ada di dalam HP ini. G4 Stylus di Indonesia diperkuat dengan MediaTek 8 core MT6592, GPU Mali 450, RAM 1GB dan memori internal 8GB dan bisa diperbesar hingga 128GB. Layarnya berukuran 5,7 inci yang besarnya sama dengan Galaxy Note 4 dan memiliki resolusi HD. Kalau Anda masih bingung dengan apa itu resolusi, silakan mampir sebentar ke video saya yang ini. Layar di G4 Stylus sudah dilapisi Gorilla Glass 3. Untuk matanya, G4 Stylus mempunyai kamera depan 5MP dan kamera belakangnya 13MP. HP ini sudah mendukung dual SIM, dan mungkin Anda akan menutup video ini setelah mendengar spesifikasi yang ini. Dual SIM-nya belum mendukung jaringan 4G. Tidak ada yang keren dari spesifikasinya kecuali baterai yang mempunyai kapasitas 3000 mAh dan bisa saya gunakan selama 2 hari penuh. Tapi dengan catatan kalau saya bukan pemakai HP yang intens. Paling-paling saya gunakan untuk chatting di siang hari, lalu browsing dan menonton YouTube pada malam hari. Saya jarang main game di HP. Dengan membawa-bawa nama G4, apa beda G4 Stylus ini dengan yang asli? Hampir semuanya. Dari sisi desain, G4 Stylus masih membawa gaya yang sama dengan G3 Stylus. Layarnya masih rata dengan bezel di sisi-sisinya yang tipis. Di bagian belakang, sepertinya LG sudah tidak mau kompromi dengan desain andalan mereka yang menempatkan tombol power dan volume di sana. Back covernya memiliki lubang-lubang super kecil seperti pori-pori dan membuat kenyamanan menggenggam HP besar ini menjadi lebih enak. Walaupun tidak menggunakan back cover kulit, saya tetap suka back cover G4 Stylus. Di bagian kanan dan kiri tidak ada apa-apa. Di bagian atas, terdapat kamera depan 5MP ditemani sensor akselerometer dan proximity serta lampu LED yang cuma berwarna merah. Sehingga saya sering mengira kalau baterainya sudah mau habis, padahal cuma ada SMS yang masuk. Di bagian depan bawah ada logo LG, dan di bagian bawah terdapat lubang microSD plus mikrofon. Di bagian atas ada jack 3,5 mm dan mikrofon lagi, serta stylus yang nanti akan kita lihat penggunaannya. Di bagian belakang ada kamera 13MP, LED flash, laser untuk fokus, tombol volume, dan power.
Di tengah belakang ada logo LG lagi dan di bawahnya ada lubang speaker yang cuma segaris, tapi suaranya keras. Komplain terbesar saya untuk GeForce Stylus adalah kualitas warna di layarnya yang payah. Bahkan jika dibandingkan dengan HP lain dengan harga yang sekelas seperti Mi 4i atau Samsung J5. Warna di HP ini terasa kusam dan terlihat kurang menarik. HP ini juga tidak punya sensor cahaya, sehingga kita harus mengatur sendiri kecerahan layarnya ketika berpindah-pindah tempat, atau ketika mematikan lampu di malam hari. Tapi ada juga sisi dari layar di G4 yang saya suka. Seperti penggunaannya di luar ruangan yang baik, dan viewing angle-nya yang sempurna. Salah satu hal yang sama dari G4 asli dengan GeForce Stylus adalah UI-nya yang sama persis. Kita bisa mengatur tombol menu secara manual dengan berbagai macam pilihan. Pilihan wallpaper yang didapatkan pun sama. LG juga tidak melupakan fitur yang memudahkan hidup dengan memberikan fitur double tap to wake dan fitur untuk mengintip jam tanpa meng-unlock HP. Smart keyboard dari LG yang enak untuk digunakan juga ada. Jadi ketika sedang menggunakan HP ini, saya seperti akan mereview LG G4 lagi. Kecuali kali ini adalah versi KW-nya. Dalam hal kecepatan, kita tidak perlu takut dengan situasi lag, karena kita tidak akan menemukannya di dalam HP ini. Paling tidak jarang ditemukan. Semua aktivitas bisa dilakukan dengan lancar. Yang lumayan terasa di sini adalah kapasitas RAM-nya yang cuma 1 GB. Ketika kita sedang memainkan 2 game sekaligus dan ingin berpindah-pindah, maka kita harus kembali menunggu game itu untuk di-load ulang. Buat saya yang jarang bermain game, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Tapi buat Anda yang sering bermain game dan sekali-sekali mengecek perkembangan prajurit Anda di COC, mungkin ini akan jadi hal yang menyebalkan. Aspek yang paling membedakan G4 dengan GeForce Stylus tentu saja adalah stylusnya. Berbeda dengan stylus dari Galaxy Note, stylus di G4 mempunyai ujung yang terbuat dari karet dan sama sekali tidak ada tombol apapun di sana. Fungsinya pun hanya sebatas pengganti jari. Jadi apapun yang bisa dilakukan dengan jari kita, stylus di G4 membuatnya menjadi lebih mudah dan presisi. Stylus di G4 paling enak digunakan ketika kita sedang menulis atau menggambar di Quick Memo, yang sudah menjadi aplikasi bawaan HP ini. Salah satu yang saya berikan perhatian lebih ketika mencoba GeForce Stylus adalah kameranya. Karena LG G4 terkenal dengan kameranya yang luar biasa. Tapi untuk kali ini, saya agak dikecewakan. Fokusnya lambat, fiturnya sederhana alias dikit, dan hasil fotonya pun bermacam-macam. Ada yang aneh dan ada yang normal. Seperti foto ini yang saya ambil ketika jam 5:30 sore, malah terlihat seperti di siang hari. Foto yang satu ini juga memiliki warna yang aneh. Untuk foto yang lain sih rasanya biasa saja. Untuk video dan kamera depan kualitasnya juga sama saja. Jangan berharap banyak dengan kualitas kamera di LG GeForce Stylus. Jadi, untuk siapa GeForce Stylus ditujukan? Saya pikir ada 5 tipe orang yang cocok dengan HP ini. 1. Orang yang mencari HP dengan layar besar. 2. Orang yang menginginkan sebuah merek yang sudah mempunyai nama besar, sehingga layanan purna jualnya pun terjamin. 3. Orang yang ingin merasakan pengalaman menggunakan stylus. 4. Orang yang menginginkan sebuah HP yang terlihat mewah, karena GeForce Stylus memiliki kesan seperti itu. Dan yang kelima, HP ini cocok buat Anda yang lebih mengutamakan ketahanan baterai dibandingkan HP dengan spek keren tapi harus sering diberi makan setiap hari. Tapi, buat Anda yang menginginkan layar tajam, atau Anda adalah seorang gamer kakap yang suka multitasking, atau hobi memotret dengan HP, GeForce Stylus sama sekali bukan pilihan yang baik. Kalau Anda tertarik untuk membeli HP ini, saya sudah memberikan link di deskripsi untuk langsung masuk ke halaman GeForce Stylus. Demikian review kali ini soal LG GeForce Stylus. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka. Dan jangan lupa untuk share, komen, subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari Gadget In. Bye!